Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk ayah bunda seluruh Indonesia yang selalu berjuang mendampingi putra putri kita untuk menata masa depannya yang lebih cerah. Baik ayah bunda semuanya, kembali lagi hari ini dengan saya Pak Di Doto dari Kids Center Bimbel Spesialis Anak Sukoharjo. Dan hari ini izinkan ayah bunda saya mau sharing-sharing sedikit dan lebih tepatnya melanjutkan dari apa yang ada di video sebelumnya ya bunda semuanya ya. Jadi bagi yang belum lihat videonya sebelumnya ini silakan lihat dulu supaya nanti nyambung dengan apa yang kita sharingkan di video kali ini gitu ya bunda semuanya. Hari ini saya mau sharing-sharing tentang sejarah dari kecerdasan manusia ya bunda semuanya. Dan ini penting sekali, kenapa? Ini masih ada sangkut pautnya dengan video yang kemarin. Kalau kemarin kita sharing tentang 3 orientasi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini gitu ya. Dan kemarin di video sebelumnya kita sudah menyampaikan 2 hal, bahwasanya paling tidak orientasi pendidikan yang kita lakukan saat ini adalah mengarah pada 2 hal. Yang pertama adalah orientasi kepada yang bersifat akademis, yang kedua adalah orientasi yang bersifat non akademis. Dan kemarin kita sebutkan ada 3, satunya akan kita lengkapi hari ini dan sekaligus kita hubungkan dengan sharing terkait dengan sejarah kecerdasan supaya kita memahami sebenarnya ada berapa saja sih kecerdasan pada diri seorang manusia gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, silakan untuk diklik like, tanda loncengnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya di Pak Di Doto Explorer. Dan kali ini saya mau tetap sharing-sharing tentang dunia pendidikan. Salah satunya izinkan ya bunda hari ini kita sharing di poin terkait dengan sejarah kecerdasan gitu ya. Sebenarnya ada berapa saja sih kecerdasan manusia itu dan seperti apa sejarahnya gitu ya. Dan akan saya sebutkan secara singkat saja, nanti kalau ada kurangnya silakan komen, silakan bisa juga menambahkan. Jadi dipersilahkan. Yang paling tidak nanti akan saya sharingkan hari ini nanti bisa memberikan wawasan kepada ayah bunda semuanya, supaya nanti kita tidak salah memposisikan, tidak salah dalam kita melihat diri anak-anak kita gitu ya. Jadi yang pertama ya bunda semuanya, kecerdasan itu yang pertama dan saat ini pun mungkin masih sangat identik dengan yang namanya IQ atau sering disebut dengan intellectual intelligence gitu ya, atau awalnya itu disebut dalam sebuah istilah yang namanya intellectual quotient gitu ya. Dan intellectual quotient ini lahir di akhir-akhir abad ke-19 ayah bunda semuanya ya. Di akhir abad 19 ini, yang dimana ini dipelopori seorang yang bernama Francis Galton. Dia adalah saudara atau ya masih saudara lah dari Charles Darwin gitu ya, yang penemu teori evolusi ya. Jadi bahwasanya intellectual quotient ini atau intellectual intelligence ini berhubungan dengan kemampuan nalar, kemampuan menganalisa, kemampuan berpikir yang bersifat sistematis gitu ya dalam diri seorang manusia. Dan itu lebih bersifat refleks dari otot-otot yang bekerja di dalam otak seorang manusia tentang bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Mungkin secara singkat sejarahnya seperti itu. Jadi IQ itu berhubungan dengan kemampuan nalar pada prinsip dasarnya gitu. Jadi ini penting. Jadi bukan berarti IQ tidak penting dan harus dilatih, karena ini berhubungan dengan hal yang sifatnya kemampuan dalam menganalisa, dalam menalar, dalam menggunakan logika dan seterusnya ya bunda semua. Ini penting dan dalam hidup juga selalu diperlukan ya bunda. Jadi IQ ini awalnya seperti itu, dan ini hanya bersifat sebenarnya observasi tentang hubungan observasi sejauh apa sih refleks-refleks otak yang ada di dalam manusia dalam ketika diberikan stimulasi. Namun kemudian konsep IQ ini diteruskan atau dilengkapi seorang yang bernama Alfred Binet. Dia adalah seorang psikolog dari Prancis
Kemudian dia membuat sebuah instrumen untuk membuat atau mengkualifikasikan kecerdasan manusia berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, atau mungkin kalau sekarang mungkin yang dipakai sampai sekarang itu ada yang namanya tes IQ. Lah itulah yang dipelopori oleh seorang psikolog Prancis yang bernama Alfred Binet. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian ayah bunda semuanya, ternyata dalam sejarahnya ada seorang yang bernama, yang kedua itu adalah Howard Gardner gitu ya. Howard Gardner ini meneruskan dari apa yang sudah dipelopori para penerusnya, baik seorang Francis Galton atau seorang Alfred Binet. Kemudian dia menyajikan bahwasanya kecerdasan ini tidak bersifat pakem satu hal saja ya, tapi ternyata dalam diri manusia ada beberapa hal yang bersifat multiple intelligence gitu ya. Jadi seseorang itu dikatakan cerdas itu tidak hanya ditolak ukurkan pada kemampuan atau scoring dari IQ saja, tapi bisa dari beberapa perpaduan beberapa kemampuan intelligence, yang kemudian Howard Gardner ini menyajikan sebuah konsep yang namanya multiple intelligence gitu ya, di mana seorang Howard Gardner ini menyampaikan bahwasanya dari perkembangan kemampuan nalar seorang manusia pada akhirnya akan berkembang paling tidak ada 8 kecerdasan yang lainnya yang akan bersifat kombinatif gitu ya. Jadi seseorang itu dalam hidupnya paling tidak akan menggunakan 4-5 kombinasi dari kecerdasan ini. Apakah itu? Di antaranya adalah kecerdasan yang bersifat linguis, kemampuan berbahasa, ngomong dan sebagainya. Kemudian kecerdasan yang bersifat psikomotorik, yang berhubungan dengan kemampuan kecerdasan olah tubuh dan sebagainya. Kemudian kecerdasan linguistik, tadi sudah ya, linguistik, kemudian kinestetik, matematis, logis gitu ya. Kemudian ada juga kecerdasan spasial yang memiliki kemampuan. Nah, ini contoh spesial itu contoh begini, para sopir itu biasanya semuanya memiliki kecerdasan spesial. Jadi dia bisa memiliki kemampuan untuk menghafalkan secara spesial jalan misalnya dari Solo sampai Jakarta, sampai Solo belok-beloknya itu dia sekali lihat bisa tahu. Itu kecerdasan spasial. Gitu ya. Dan ada juga kecerdasan musikal. Nah, yang senang musik itu salah satu dari bagian dari multiple intelligence ini. Jadi dengan teori yang disajikan, pengembangan dari IQ, intellectual quotient, kemudian dikembangkan oleh seorang Howard Gardner menjadi multiple intelligence, atau ada 8, dan pada akhirnya di ujung-ujung dari penelitiannya dia menyebutkan bahwasannya ada tambahan 1 kecerdasan yang dimana ini dihubungkan dengan hubungannya seorang manusia dengan Tuhannya, bahwasanya ada kecerdasan yang bersifat eksistensial gitu, dimana seseorang itu akan menjalani hidupnya memiliki kemampuan ini dan itu karena dia memiliki kekuatan dari hubungannya dengan Tuhannya. Nah gitu ya. Jadi yang pertama adalah intellectual quotient, kemudian itu yang bersifat kemampuan yang bersifat kognitif nalar gitu ya. Kemudian multiple intelligence, bahwasanya ada berbagai macam kombinasi kecerdasan dalam diri manusia itu yang digunakan dan bisa untuk digunakan dalam menjalani hidupnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ayah bunda semuanya, ternyata ada seorang tokoh yang namanya bernama Daniel Goleman. Daniel Goleman ini pada tahun 1987 ya, kalau nggak salah, nanti silakan dikoreksi ya. 1987 dia menemukan tentang konsep emotional quotient. Emotional quotient atau disebut dengan EQ, nah, itu sangat identik dengan yang namanya kecerdasan yang berhubungan dengan karakter ya, karakter. Contohnya apa?
ini yang berhubungan dengan kemampuan untuk sadar diri, kemampuan untuk bersosial, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk berempati, gitu ya. Jadi yang bersifat emosional. Nah, ini contoh sederhananya bedanya orang yang IQ dominan dan EQ dominan, gitu ya. Dan malah justru ditemukan banyak sekali orang-orang yang sukses di dalam dunia yang ini mereka adalah orang-orang yang sangat dominan IQ-nya, tapi IQ-nya pas-pasan saja. Karena IQ ini berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menyadari kekuatan dan kelebihan dirinya, kemudian kemampuan dan kekuatan dalam dia menjalin hubungan dengan orang lain, berempati, bersimpati, dan seterusnya, berkomunikasi dengan baik dan seterusnya. Gitu ya. Jadi IQ itu hadir sebagai sebuah pelengkap, ya, menyadarkan bahwasanya orang itu tidak akan cukup dengan mengandalkan IQ saja, gitu ya, tanpa diasah dari sisi EQ. EQ itu bisa bersifat genetik, tapi juga bisa dieksplor dan diasah dengan berbagai macam teknik edukasi, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Dan kemudian ayah bunda semuanya, ternyata seiring berjalannya waktu, ketika dunia sudah berkembang dan dinamis seperti saat ini, di tahun 2001 itu ada seorang kiai dari negara kita, dari Indonesia, namanya Kiai Toto Tasmara. Dia orang Bandung. Dia menyajikan sebuah konsep sebagai sebuah sebuah terobosan, bahwasanya orang hidup di dunia itu tidak hanya bisa mengandalkan IQ, kemudian EQ dan multiple intelligence saja, tidak bisa. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang itu hidup, apalagi seorang yang memiliki agama, keyakinan, itu selalu akan menghubungkan apa yang kita lakukan sebagai sebuah bentuk amanah menjalankan kehidupan ini dan hubungannya dengan hubungan ketuhanan. Itulah kemudian Toto Tasmara, Kiai Haji Toto Tasmara ini menemukan sebuah konsep yang namanya disebut dengan transcendental intelligence atau kecerdasan ruhani. Itulah kemudian pada akhirnya sekarang banyak tumbuh di dekade 10 tahun terakhir ini, banyak sekolah-sekolah itu menjadikan pendidikan agama itu sebagai nilai plus. Kenapa? Mungkin sejak adanya lahirnya konsep transcendental intelligence, kemudian adanya kesadaran bahwasanya yang akan menjadi pondasi dasar seseorang manusia itu akan menjalani hidupnya dengan baik adalah apabila ruhaninya kuat, gitu ya bunda semuanya. Nah, makanya jadi kalau dihubungkan dengan video saya yang sebelumnya, orientasi yang ketiga selain orientasi sukses akademik, orientasi sukses bakat, ternyata orientasi yang bersifat kemampuan, kekuatan transendental, kekuatan rohani itu adalah menjadi pondasi dari segalanya, ya bunda semuanya. Contohnya apapun profesinya, kalau dia memiliki kekuatan rohani yang kuat, akan memiliki motivasi yang lebih dari sekedar motivasi apapun selain motivasi yang bersifat rohaniah, gitu ya. Jadi itu dari Cita Tasmara menyampaikan konsep transcendental intelligence yang di mana kemampuan atau kecerdasan transcendental intelligence ini berhubungan dengan kekuatan-kekuatan dalam diri manusia yang ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan yang bersifat ilahiyah, keruhanian, gitu ya. Jadi motivasinya bukan hanya sekedar motivasi dari diri, tapi bersifat motivasi yang bersifat ketuhanan. Dan inilah sebenarnya ketika transcendental intelligence ini bisa diasah betul-betul, saya kira kita akan mudah sekali menemukan perilaku-perilaku yang melenceng dari nilai agama yang sekarang di Indonesia sangat mudah sekali kita temukan, ya. Profesi-profesi yang atau mungkin sikap-sikap perilaku hidup yang culas, yang menjilat, kemudian yang licik, kemudian yang suka menggunakan kekuasaan, kemudian yang suka jalan pintas, suka suap ini dan itu, itu atau mungkin intinya ketika
transcendental intelligence ini akan menjadi pondasi dasar dari kecerdasan-kecerdasan yang lain, niscaya kita akan mendapatkan pola hidup itu adalah pola hidup yang betul-betul tertata dengan baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, gitu ya, dan nilai-nilai kemaslahatan tentunya, gitu ya. Jadi itu ayah bunda semuanya sekilas singkat tentang sejarah kecerdasan. Jadi paling tidak, dan mungkin kalau yang dari 2001 terakhir ke sini kajian-kajian tentang mind explore atau kecerdasan ini belum begitu update lagi. Jadi yang pertama dulu diawali dengan pionernya dari IG di abad 19-an, kemudian di awal abad 20 atau di akhir-akhir abad 19 menuju 20 muncul yang namanya multiple intelligence oleh Howard Gardner. Kemudian muncul lagi yang namanya EQ atau emotional quotient yang dipelopori seorang Daniel Goleman. Kemudian tahun 2001, karena mungkin kita di Indonesia mayoritas adalah kaum agamawan, akhirnya dipelopori seorang Kiai Haji Toto Tasmara, lahirlah konsep transcendental intelligence, gitu ya. Jadi begitu ayah bunda. Jadi dengan ini mungkin kita akan bisa memahami ternyata dalam diri manusia itu banyak sekali peluang-peluang dia dikatakan cerdas. Jadi bukan hanya cerdas matematik, tidak hanya cerdas dari sisi logikanya saja atau intelijen saja, tapi juga emosional itu dibutuhkan. Kemudian transcendental intelligence atau kecerdasan rohani itu yang akan menjadi pondasi, gitu ya. Mungkin itu saja untuk sharing hari ini. Silahkan di komen, di like, di share, di subscribe, dan saya tunggu komen-komen. Kalau ada yang mau menambahi, menyanggah, dipersilakan supaya nanti bisa menjadi bahan kajian untuk video-video kami selanjutnya, gitu. Begitu ayah bunda semuanya, matur suwun sudah menyaksikan video ini. Salam sehat, selalu bahagia buat ayah bunda seluruh Indonesia, dan semangat untuk selalu mendampingi anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Terima kasih. Salam hormat dari saya Pak Ditoto, Kisenter Bimbes 11 Anak Sukoharjo.